menanyakan begini, Ustaz, susah kami ini menyembelih kurban di sini, kendalanya banyak. Boleh ndak yang namanya, mohon maaf istilah di Indonesia itu dam tamatuk, nah, itu, untuk disembelih di Indonesia. Kebetulan tahun ini ribet di YouTube dan sebagainya. Gara-gara ada pemikiran, ya makan bergizi gratis ini. Coba andaikan nanti disembelih di Indonesia, waduh, itu korban yang terbanyak, karena Indonesia ini paling banyak jamaah dari dunia. Enggak rame di Indonesia membahas boleh enggak kurban itu disembelih di Indonesia. Menteri Agama sudah mengirimi surat ke MUI, jawaban MUI tidak boleh. Saya hanya mengatakan maka harus dipilah dulu. Ini kurban terkait haji, ini kurban dam atau kurban hadiu, harus dipilah dulu. Apa bedanya kurban dam dan kurban hadiu? Kalau kurban dam itu karena pelanggaran manasik haji, kena dam. Walaupun dam itu besarannya ya, kalau pelanggaran ikhramnya, waduh, nyuwun koper, pada ikhram ada sesuatu yang nempel di atas, nah kena pelanggaran. Itu tidak ada ketentuan dalam syariat. Orang yang dianggap alim, sanksinya yai, dendanya 200 real. Bayarnya kemana Pak Yai? Saya ibu kota, atau titip Pak Yai mawon. Alhamdulillah dapat titipan kayak polisi tiba. Nggak tahu nanti titipan ini nair. Tapi kalau pelanggarnya sudah sampai kewajiban, Masya Allah, dari awal sampai ke Mina nggak mau umroh. Nah, pelanggaran wajibnya haji, nanti damnya itu menyembelih kambing. Masya Allah, mana selesai, lempar jumrah sudah selesai, tinggal tawaf ifadah. Ada tawaf ziarah atau ifadah, haid, bisa jalani tawaf ifadah. Apalagi dalam waktu dekat harus kembali ke Indonesia, ya tidak apa-apa, diganti dengan dam. Karena ini termasuk wajibnya haji, maka wujudnya menyembelih kambing. Selalu ada solusi, kecuali kalau haidnya tinggal tawaf wada, tidak ada sanksi apapun, silakan kembali ke Indonesia. Jadi setiap kasus wanita itu sudah ada contohnya. Sehingga kalau saya membina yang namanya jamaah haji, memandu, saya sarankan ibu-ibu sudahlah, nggak usah minum pil anti haid. Berat itu, barang yang harus dikeluarkan diempet-empet itu, dilep itu, tambah loro kabeh, ngeblak gitu. Semuanya sudah ada solusi dalam tuntunan Rasul. Alhamdulillah, selama membimbing haji tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan. Nah, dalam hadis itu satu rangkaian
kalau kurban itu kurban hadiyu. Waktu wukuf Rasul dawuh, waqaftu hahuna wal arafat kulluha mauqif. Aku memang wukuf di tempat ini, di Wadil Akik, bukan di Jabal Rahmah, enggak, di lembahnya. Dan seluruh Arafah tempat yang layak untuk wukuf. Nah, ketika sampai di Mina, ketika Rasul berkurban hadiyu, apa kata Rasul? Nahartu hauna wa Mina manhar wa fijaju Makkah manhar, gitu. Saya walaupun menyembelih hadiyu di Jabal Kurban ini, semua area Mina tempat yang layak untuk menyembelih hadiyu. Fijaju Makkah, ganggang yang di Mekah pun layak untuk menjadi tempat penyembelihan hadiyu. Nah, berangkat karena ini hatinya satu paket, saya melontarkan, kalau kita punya pikiran gara-gara kesulitan berkorban, kemudian apa salahnya sih kita ini enggak berkorban di Mina? Nanti saya juga tanya, daripada sulit-sulit wukuf di Arafah, mendingan kan di Gunung Kawi. Untuk pancingan berpikir gitu. Karena tagnya satu paket. Kalau kita punya pemikiran gara-gara di sana ribet dan sebagainya, boleh menyembelih di luar tempat, kan sama. Gara-gara nanti ya Allah sampai kemarin ada laporan jamaah tidak bisa wukuf, Pak. Ada apa? Enggak ada yang jemput, Pak. Mau berangkat sendiri juga tidak tahu arahnya mana gitu. Waktu diwawancara itu loh, ya Allah, kasihan, berarti batal hajinya. Sekarang sebagai masukan, apa kira-kira kesulitan menyembelih hadiyu? Karena hukum itu bisa berubah kalau memang ada ilah yang bisa dipertanggungjawabkan. Al-hukmu yaduru ma'al ilah. Bisa berubah. Tapi tolong, ayo kita cari alasan apa yang bisa merubah hukum. Kesulitan, Ustaz. Kalau kalian sulit, Saudi itu sudah mengelola manasik haji sejak zaman Rasul loh, gitu. Ya sudah, serahkan ke Bang Rojihi, nanti akan dapat laporan dengan amanah. Saya tertarik ada jamaah haji walaupun bukan rombongan saya, masih satu kloter, saya bawa 3 rombongan. Lah yang 7 rombongan kan orang lain. Sampai punya keyakinan daripada saya ikut kurban mereka, saya lebih mantap membayar ke Rojihi. Lebih mahal memangnya. Dulu masih 300, Bang Rojihi sudah 375. Tidak apa-apa, yang penting mantap gitu. Karena terlalu banyak mafianya kan. Mafianya apa? Kadang-kadang mohon maaf enggak disembelihkan. Kadang-kadang disembelih, tapi kambingnya kambing Somali. Kambing yang kecil-kecil kayak anjing itu loh, yang murah-murah gitu. Sehingga banyak orang yang meragukan gitu. Bukan mustahil itu menjadi bahan pemikiran. Kalau itu kesulitannya, kan sudah ada solusi. Sudah, serahkan saja ke panitia. Andai kan panitia tidak amanat,
kan itu tanggung jawab panitia. Kalau ragu betul, ya coba nyembelih sendiri kalau mampu. Kalau tidak mampu, serahkan kepada lembaga yang resmi. Banyak masih jalan keluar. Ada lagi mubadzir, sekian banyak hewan disembelih di Saudi. Nah, itulah yang namanya menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Anda berkesimpulan mubadzir itu punya bukti apa enggak? Nggak bisa jawab gitu loh. Setahu saya enggak ada syariat mengajarkan mubadzir, itu enggak ada. Kalau Bapak Ibu ingin pembuktian, di area manapun yang dibolehkan menyembelih, sampai sembelih mandiri. Besok sampai datangi lagi tempat penyembelihan sampai bersih. Wah. Bahkan darah-darah yang tercecer, wah, dibersihkan sedemikian rupa. Kalau enggak, itu biang segala macam penyakit. Wah, luar biasa. Trailer yang kayak sahanat ada pendinginnya itu nanti akan mengangkuti semua apapun yang disembelih. Kami nyembelih 17 unta itu di Jabal Kurban, nggak sampai 10 menit selesai sudah. Dicuecer 17 unta plus berapa kambing itu. Karena untuk unta berikutnya nggak cukup, dirupakan kambing. Apalagi ketua kloternya ikut-ikut, silakan. Cara saya, ayo yang namanya karu berangkat ke Jabal Kurban. Di sana silakan menyebar, cari binatang mana yang dianggap baik. Kalau sudah ketemu, saya yang akan mengkomunikasikan untuk bisa membelinya. Harganya sekian itu plus biayanya sampai besok penyembelihan. Jadi kita tidak ribet sudah. Nah, di hari penyembelihan kita datangi. Semuanya sudah ada tandanya. Karena 7 orang itu 1 unta, dibuat selebaran kain dengan yang namanya spidol. Ini hadiah atas nama 1 bulan, 2 bulan. Itu etika menyembelihannya disebut. Ini hadiahnya siapa? Beda kalau penyembelihan udhiyah. Enggak. Kalau urunan wong sewu masuk di absen, iki kambing atas nama, waduh gak mari-mari absennya gitu. Dah, ini keluarga siapa? Keluarga Bani Fulan. Bismillah, begitu. Kalau hadiah disebut. Gara-gara ada hadis, dulu durasinya hanya 3 hari, sekarang boleh memperlama. Daripada 3 hari habis, 5 hari habis, kalau di kornet itu bisa sampai berbulan-bulan. Saya pernah mengatakan kira-kira 3 bulan ya. Wah, kok 3 bulan Ustaz? Lah berapa durasinya, expirednya itu? 3 tahun bisa. Loh kok bisa? Dimasukkan freezer terus. Walah gitu. Iya gitu. Saya teringat masjid ini banyak freezer gitu. Oh, ternyata banyak korban yang orangnya itu nanti baru kembali ke tempat setelah sekian hari. Sehingga panitia mensiasati biar tidak expired dimasukkan ke freezer. Kok nggak ngelihat sekarang freezernya di mana itu, Pak? Dulu saya lihat ada 6 apa 7 itu, Pak. Saya kok nggak ngelihat lagi, kemana freezernya, Pak? Itu ceritanya. Saya bukai kosongan KB.
Baru ngerti, oh ini untuk nanti, yakni hari raya Idul Adha. Tuh gambarnya. Mana yang menunjukkan mubazir itu mana? Ya tergantung negara yang ingin ngajukan proposal. India ngajukan proposal, dapat sekian kontainer gitu. Afrika ngajukan proposal, dapat sama dengan zakat fitrah. Nah, penduduk aslinya berapa yang berhak? Sisanya kemana kalau enggak dibawa keluar negeri? Nah, daripada kita repot-repot, sudah bikin proposal saja. Dikasih enggak kira-kira? Wah, diutamakan ini yang paling banyak korbannya. Cuma kira-kira saya ini ya siap enggak ya bikin proposal itu? Saya sudah menyatakan negara saya swasembada pangan. Masa jaluk? Ditaruh di mana wajah saya ini? Gitu. Jadi itu problemnya, Pak. Kalau ingin tidak sulit-sulit, ya sudah ngajukan proposal. Insya Allah Indonesia akan dapat porsi yang paling banyak. Karena Indonesia yang punya saham di dalam penyembelihan kurban yang paling banyak. Coba cari lagi alasan yang bisa memungkinkan beralihnya hukum itu dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Dalam diskusi itu belum ditemukan, Bapak Ibu, alasan apa bisa memalingkan penyembelihan, tempat penyembelihan ini dari di Mina ke tempat yang lain. Berbeda tadi kalau di luar haram boleh, berarti di mana saja boleh, dan itu ada dalilnya. Ketika kita hajian sama Rasul, belum sampai kota Mekah, belum memasuki tanah haram, baru di Hudaybiyah dihadang kita, sehingga kita tidak bisa melanjutkan manasik haji. Dalam istilah fikih, kita dalam kondisi muhsor, terhalang. Dan terhalang itu nanti macam-macam. Sampai kita di sana, geblak kita. Nggak bisa kita bergerak. Nggak bisa menunaikan haji. Berarti muhsor. Untungnya Indonesia punya solusi. Walaupun geblak, walaupun apa, diwukuf safarikan gitu. Sebab terjadi ini lagi-lagi bukan kelompok saya, bukan rombongan saya, tapi satu kloter dengan saya. Tiap hari saya amati pakai ihram aja. Sampai saya tanya, sampean ingin haji apa? Haji ifrad kah sehingga tidak tahallul? Enggak, saya haji tamattu, Ustaz. Lah kok enggak tahallul, enggak pakaian bebas? Saya punya target itu umrah sampai 50 kali, Ustaz. Masya Allah. Terus, lah tiap hari itu kadang 2, kadang 3, Ustaz. Berat loh itu. Kalau enggak gini enggak cukup waktunya, Ustaz, gitu. Saya hanya nyarankan, Anda mau 50 kayak 100 kayak silakan. Tapi nanti kalau sudah selesai haji, sekarang fokuskan tenaga itu untuk ibadah haji. Nggak didengar. Akhirnya entah baru dapat 18 atau 19, ngeblak. Sampai waktu wukuf nggak sadarkan diri, disafarikan akhirnya. Habis setelah dia siuman sadar, ngobrol dengan saya anggap haji saya ini batal, Ustaz. Loh,
Sampean sudah diwukuf safarikan, sah sudah. Tinggal nanti yang tidak bisa diamalkan diganti dengan apa? Dan ndak sah. Saya menghukumi ndak sah, wong saya ndak sadar sama sekali di Arafah. Itu hak Anda gitu. Saya mudah-mudahan bisa pergi haji lagi. Dulu enak loh Pak, begitu daftar langsung bisa berangkat. Masih 6,5 juta dulu Pak. Tahun berapa itu? 85 Pak itu. Masih 6,5 juta dulu. Alhamdulillah setelah 3 tahun dia bisa berangkat sekeluarga, suami istri dengan 3 anaknya. Alhamdulillah. Ketika mau berangkat, saya tanya, nanti sampai umroh berapa kali? Sekali aja Ustaz gitu. Lapo pian kok sampai 50? Lah tonggo-tonggonya ngoni 5 juta. Kongkon ngumrono. Lho, nek ngono batine akeh sampean. 5 juta ping 50, 250 Pak. Itulah ceritanya. Saya tidak menyalahkan, tetapi fokus tenaga ini untuk menikmati ibadah haji. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.